Yo guys, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Malik, yaitu kayak gini pertanyaannya. Jelaskan mekanisme virus campak yang meningkatkan resiko ITP atau imun trombositopenia purpura. Jadi saya mau jelasin lagi bahwa penyakit ini tuh penyakit autoimun yang ditandai dengan berkurangnya jumlah trombosit akibat penghancuran oleh antibodinya sendiri. Autoimun berarti kelainan pada daya tahan tubuh sehingga ia menyerang dirinya sendiri. Sementara trombositopenik artinya jumlah di bawah normal. Purpura berarti purpura itu berarti bercak merah pada kulit akibat gangguan pembekuan darah terkait berkurangnya trombosit. Penyakit ITP memiliki perjalanan penyakit kambuh-kambuhan, dan pada umumnya sifat serangannya akan lebih baik dari waktu ke waktu. Dan masing-masing serangan trombositopenik ini biasanya berkaitan dengan terbangkitnya respon imun, misalnya infeksi seperti kayak batuk, pilek, radang tenggorokan, dan berbagai penyakit yang ditandai demam. Terus udah, jadi segitu aja Pak jawabnya, kayaknya nggak nyambung sih. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rasyidki dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ITP atau yang disebut juga dengan imun trombositopenik purpura. Jadi ITP ini adalah gangguan darah golongan penyakit autoimun yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang trombosit sehat. Selanjutnya, penyebab ITP. Penyebab ITP itu sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Nah, orang-orang masih beranggapan bahwa ITP ini adalah ya disebut juga dengan penyakit autoimun. Selanjutnya, beberapa hal yang memicu munculnya ITP. Yang pertama itu infeksi atau bakteri. Lalu yang kedua itu vaksinasi. Lalu yang ketiga itu paparan racun atau bahan kimia berbahaya. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan gejala ITP. Gejalanya itu muncul ruam merah di berbagai tubuh. Kayak misalkan di bagian tubuh lo merah nih, di sini misalnya, di sini, terus di sini atau di mana aja deh bagian tubuh lo. Terus kayak lukanya tuh susah diberhentiin. Nah, saya mau ngasih tahu nih tanda-tandanya. Pertama, rasa lelah yang berlebihan. Kedua, mimisan. Yang ketiga, bercak pada urin atau tinja. Yang kelima itu perdarahan berlebihan saat haid atau menstruasi. Nah, dokter itu akan memeriksa seluruh tubuh pasien nih kalau memar atau pendarahan. Jika terjadi pendarahan akibat luka, dokter akan memeriksa kondisi luka tersebut dan segera mengobatinya. Jadi kalau kalian luka nih, jadi kalian jangan diam aja. Kan kalian nggak tahu tuh kalian kena ITP atau enggak. Udah, kalian bawa ke UGD terus kalian obatin. Selesai pulang deh di perban. Nah, pemeriksaan yang dilakukan antara lain nih, uji fungsi hati. Kedua, pemeriksaan fungsi ginjal. Yang ketiga itu aspirasi sumsum tulang. Selanjutnya, pengobatan ITP. Dokter akan menilai beberapa parah ITP yang dialami penderita nih dari jumlah trombositnya. Nggak perlu dilakukan penanganan secara khusus, kayak ya udah biasa aja lah, stay cool. Nah, kayak apa sih selanjutnya ini tentang obat-obatan ini. Yang pertama itu susah bacanya, kayak kortikosteroid. Nah, ini tuh fungsinya sistem kekebalan tubuh dalam jumlah trombosit. Yang kedua itu rituximab. Rituximab itu meredakan respon
sistem kekebalan tubuh yang menyebab rusaknya trombosit. Nah, yang selanjutnya itu operasi. Jadi kalau kayak tradisional atau obat-obat yang lain yang dari Cina, yang dari mana, nggak mempan nih, kalian langsung aja operasi guys. Kayak itu cara yang paling efektif dibanding dengan obat-obatan tradisional, obat-obat dari Cina, dari Korea, dari mana, itu jamu. Udahlah, yang usah percaya. Nah, langsung aja operasi. Kayak bayar segini, set, sembuh, besok main lagi. Nah, selanjutnya itu kompilasi TP. Kompilasinya itu akibat pendarahan, baik di saluran pencernaan maupun di organ tubuh lainnya. Nah, efek sampingnya nih kayak katarak, terus osteoporosis atau diabetes. Nah, selanjutnya ini hilangnya massa otot. Jika kalau kalian operasi itu mengangkat organ terkena infeksi bakteri karena limfa berperan dalam melawan infeksi. Pencegahan ITP. Iya kan sih? Iya. Pencegahan ITP itu sendiri tidak dapat dicegah. Ada beberapa langkah nih yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pendarahan, yaitu melindungi diri aja deh dari kayak yang cedera gitu, atau apa kayak obat-obatan yang aman untuk yang dikonsumsi. Terus kayak melarang, kayak misalnya dilarang menggunakan obat yang dapat mengaruhi kadar trombosit lu dan meningkatkan